Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Disney. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita The Great Ruler episode 41. Let's go up large. 你就先潜入谷底吧。宁儿姐，那牧尘就躲在湖底，修炼竟然能引出这般动静，真成了！东方乌龟，咱们小姐出来！快入屋！这是。 Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Muchen sedang terlibat konflik dengan geng King Hong. Pemimpin geng bernama Huo Feng ingin Muchen mengembalikan nilai spiritual milik Muolun, tapi Muchen menolak keras. Konflik mereka ini menjadi perhatian semua murid di sekitar, sebab Muchen murid baru kok berani sekali nantangin murid senior, yang kemungkinan kekuatannya berbanding jauh. Lalu akibat Muchen menolak, akhirnya Mas Huo Feng ke-trigger dengan cepat meluncurkan jurus goibnya untuk memberi pelajaran Muchen, yaitu serangan goib bulldozer. Tapi siapa sangka serangan kayak gitu nggak ada apa-apanya. Muchen bisa dengan mudah mengkipatkan tokornya, yaitu kakinya, untuk menahan serangan goib bulldozer. Sampai-sampai membuat semua murid terbanggongkan, bisa-bisanya menangkis satu serangan dari Mas Huo Feng. Begitu juga dengan Mas Huo Feng, dia sendiri mengakui kalau Muchen pantas menjadi murid nomor 1 di daftar Divine Spirit. Namun bagaimanapun juga, Muchen telah menyinggung gengnya Mas Huo Feng. Alhasil single di TKP masih terus berlanjut. Mereka berdua pun saling ponteng-pontengan. Auto menjadi bahan tontonan para murid di sekitar. Walaupun Muchen baru naik ke ranah Heavenly Fusion, tapi dia sanggup mengimbangi kekuatan Mas Huo Feng. Dengan kata lain, belum bisa dipastikan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Mas Huo Feng sendiri juga nggak percaya apakah Muchen ini beneran berada di ranah Heavenly Fusion tahap awal. Hingga akhirnya Mas Huo Feng memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, bertarung dengan lebih serius lagi, mengeluarkan jurus tinju bulldozernya lagi. Melihat itu, Muchen pun melawannya dengan menggunakan jurus tangan Pagoda Fajar, menimbulkan benturan yang sangat dahsyat. Bagusnya, jurus Muchen sanggup menahan serangan Mas Huo Feng. Para penonton pun gak habis fikri, Muchen mampu single melawan Mas Huo Feng sampai ke tahap ini. Benar-benar murid baru yang gak boleh diremehkan. Tak lama kemudian, gelombang spiritual Lotus akan segera meledak. Semua murid bergegas untuk pergi mencari teratai roh langit. Single Muchen melawan Mas Huo Feng harus diakhiri, karena Mas Huo Feng memilih untuk fokus mencari teratai roh langit. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyia-nyiakan energi ponteng-pontengan melawan Muchen. Tapi Mas Huo Feng juga memberi peringatan Muchen bahwa setelah semua urusannya selesai, dia akan memberi perhitungan pada Muchen. Setelah itu, Mas Huo Feng cabut pergi. Begitu juga dengan Muchen ikut pergi mencari teratai roh langit. Namun apesnya, di saat Muchen fokus keliling mencari teratai roh langit, dirinya malah diganggu lagi oleh Sulinger. Masih aja ingin ngasih pelajaran Muchen, menegaskan bahwa urusan di antara mereka sebelumnya belum selesai. Seperti biasa, Sulinger berupaya nyamplui Muchen menggunakan pecut saktinya. Akan tetapi, di sini Muchen gak ingin meladeni Sulinger, memutuskan untuk langsung cabut aja. Mencari teratai roh langit lebih penting. Melihat Muchen cabut, Sulinger pun ikut ngejar Muchen. Hingga akhirnya, mereka malah sampai ke tempat meleduknya gelombang spiritual yang memunculkan teratai roh langit. Segeralah Muchen OTW menuju ke tempat tersebut. Tapi lagi dan lagi, dia dihalangi oleh murid senior.
Sulinger yang bernama Su Qingping. Dia ini dengan pedenya mengatakan bahwa teratai roh langit adalah miliknya, menyuruh Mu Chen cabut pergi aja. Sulinger mentungul dan ikut nyeletus. Dia nggak terima mendengar ocehan Qingping, menyatakan kalau dirinya lah yang akan mendapatkan teratai roh langit. Ya simpelnya di TKP ini semua murid saling mengoceh rebutan teratai roh langit. Su Qingping memerintahkan babunya untuk menghalangi Mu Chen, lalu sisanya ikut dengannya mencomot teratai roh langit. Alhasil Mu Chen terlibat tawuran lagi, ponteng-pontengan melawan babunya Su Qingping. Sedangkan Sulinger, dirinya memilih untuk menghentikan kelakuan Su Qingping supaya tidak mendapatkan teratai roh langit. Awalnya Sulinger pede banget menghadang Su Qingping, tapi ternyata Su Qingping ini berada di ranah Heavenly Fusion tahap akhir. Kekuatannya nggak boleh diremehkan. Bahkan Sulinger sampai kerepotan melawan Qingping. Dia sempat terpukul mundur dan hampir aja terkena tebasan maut Su Qingping. Beruntungnya Mu Chen bisa dengan cepat menolong Sulinger, menahan serta melenyapkan tebasan goib tersebut menggunakan api bara Nine Nether. Setelah itu, Mu Chen berkata pada Sulinger bahwa kali ini dia sudah menolong Sulinger, jadi urusan masalah sebelumnya seharusnya udah tuntas. Bersamaan dengan itu, teratai roh langit mulai memancarkan energi goib, pertanda akan segera meledup. Para murid pun buru-buru mendekat menantikan hal tersebut. Dengan begini akhirnya Mu Chen memberi tawaran pada Sulinger supaya mereka bekerja sama. Mu Chen akan berusaha menahan Su Qingping, sedangkan Sulinger fokus mencomot teratai roh langit. Hasilnya akan dibagi adil nantinya. Bagusnya Sulinger menyepakati hal itu serta mengatakan supaya Mu Chen berhati-hati menghadapi Su Qingping karena dia sering sekali berperilaku kejam sebab memiliki kakak yang berada di peringkat 5 daftar langit. Setelah itu, segeralah Sulinger OTW untuk mencomot teratai roh langit, sedangkan Mu Chen akan ponteng-pontengan melawan Mbak Qingping, membuat sibuk supaya Sulinger bisa menjalankan aksinya dengan aman. Walaupun ranah kultivasi Mu Chen masih di ranah Heavenly Fusion tahap awal, tapi dirinya sanggup mengimbangi kekuatan Mbak Qingping. Sampai-sampai Mbak Qingping terpaksa mengeluarkan jurus goibnya. Hal itu membuat Sulinger kadapat karena jurus Mbak Qingping itu bukanlah sembarangan. Mu Chen bisa menahannya menggunakan teknik peninggalan emaknya, yaitu seni pagoda agung. Tak diduga jurus tersebut lumayan meningkat. Yang bisa kita lihat, sekarang mentungul energi siluman naga emas di seni pagoda agung. Memang benar-benar andalan banget ya jurus warisan emak. Mu Chen menyebutnya pagoda agung penekan, membuat energi siluman naga menyemprotkan semburan api ke arah Mbak Qingping hingga dia terpukul mundur serta pedang saktinya berotol semua. Jelas hal ini membuat Mbak Qingping semakin beraing maung dengan Mu Chen. Akan tetapi bersamaan dengan itu, teratai roh langit meledup. Biji teratai beci pun berterbangan morat-marit. Ini adalah kesempatan para murid untuk mencomot biji teratai tersebut. Alhasil, mau nggak mau Mbak Qingping menunda sengelnya melawan Mu Chen karena mencomot biji teratai lebih penting. Begitu juga dengan Mu Chen ikut beraksi mencomot biji teratai. Terlihat walaupun biji teratai ini sangat banyak, tapi untuk mendapatkan satu aja lumayan ngerepotin. Biji teratai ini bergerak dengan cepat dan sulit ditangkap karena dijelaskan biji teratai ini memiliki jiwa, jadi kayak kabur terbang morat-marit. Tapi dengan bantuan seni pagoda agung, Mu Chen bisa menangkap biji teratai. Hal itu pun membuat Mbak Qingping iri. Dia terbanggongkan, kok bisa Mu Chen menangkap biji teratai dengan mudah, sedangkan para murid lainnya aja keteteran untuk menangkap satu. Alhasil Mbak Qingping mengincar Mu Chen lagi untuk ngepalak biji teratai. Di sisi lain, Sulinger menyadari Mu Chen sedang dipalak Mbak Qingping. Segeralah dia menghampiri ke TKP, berinisiatif menolong Mu Chen. Di situ Sulinger nyuruh Mu Chen untuk lanjut fokus mengumpulkan biji teratai, sedangkan dirinya akan menghadang Mbak Qingping.
Singkat cerita, setelah terus berburu biji teratai, Muchen akhirnya mendapatkan 3 biji. Bersamaan dengan itu juga gelombang teratai roh langit telah lenyap. Semua biji yang berterbangan auto hilang. Segeralah Muchen balik menghampiri Sulinger. Di situ Mbak Kingping ini masih aja berupaya ngepalak Muchen. Dia mengatakan jika Muchen memberinya 1 biji teratai, maka semua masalah akan beres dilupakan. Mendengar itu, Muchen pun dengan santai menjawab bahwa boleh aja, yaitu harganya 500.000 nilai spiritual untuk 1 biji teratai. Dan ya sudah pasti Mbak Kingping gak akan sudi membayar semahal itu, memutuskan untuk langsung cabut aja dan memberi peringatan Muchen bahwa masalah ini gak akan dibiarkan begitu aja. Muchen ini dititeni, ya Mbak Kingping akan balas dendam nantinya. Setelah kepergian Mbak Kingping, Muchen pun memberikan 1 biji teratai kepada Sulinger. Dengan begini, Sulinger juga sukarela melupakan masalahnya sebelumnya, menganggap semua ini telah tuntas. Setelah itu segeralah Muchen pamit cabut. Sementara scene berganti, memperlihatkan Mbak Kingping yang sedang menangis di pelukan masnya. Dan ya ternyata dia ini melapor ke masnya tentang masalah tadi, memohon supaya masnya membalaskan dendam pada Muchen. Sepertinya kalau dilihat masnya ini juga orang yang kurang friendly. Dia memiliki niat untuk ngeponteng-ponteng Muchen karena telah melukai adik kesayangannya. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye. 你要小心徐晶晶的大哥徐晃，那可是天宝。